Baik, selamat bertemu kembali dalam setiap inisiasi yang akan kita laksanakan di minggu-minggu ke belakang. Ya, saya berharap mahasiswa-mahasiswa UT dapat mengikuti semua perkuliahan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan usahakan jauh dari kerumunan. Tujuannya sederhana, supaya kita bisa lebih cepat ya harapannya meninggalkan yang namanya COVID pandemi ini. Gitu ya. Baik, dalam inisiasi pertama ini kita coba bahas tentang sedikit saja konsep dari sistem informasi sebetulnya ya kayak apa gitu, dan secara mendasar konsep informasi itu seperti apa dan informasinya itu seperti apa yang akan dihasilkan. Oke. Mungkin saya coba dulu dengan gambaran yang Anda bisa lihat di depan ya. Di depan saya ini ada gambaran, nanti Anda bisa lihat. Oke, saya coba share videonya dulu. Ya, baik, Anda bisa lihat di sini tentang sistem informasi. Kita lihat kita berdiri dalam satu real world, ya, yang data, yang segala sesuatunya merupakan raw material dari sebuah data. Raw material itu data kasar dari sebuah objek gitu ya, atau yang kita amati gitu ya. Nah, itu raw datanya. Kemudian masuk ke dalam komputer yang seluruhnya adalah digital. Ya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia harus dikonvert dari data raw material atau raw data tersebut menjadi data model yang digital. Ya, digital ini geographical information system sama sebetulnya. Jadi kita coba mendigitalkan dulu datanya, kemudian setelah itu keluar output datanya ya. Jadi ini model awalnya dari sebuah komputer ya, model datanya. Nah, pada dasarnya akan seperti segini isinya. Information yang masuk jadi sebuah input, dianggap sebuah input tadi, input. Kemudian ada sebuah prosesor yang mengolah datanya, kemudian prosesor itu bekerja sama dengan sebuah storage ya, storage system. Kemudian dia menjadi output atau information yang dihasilkan. Nah, itu konsep dasar sebuah komputer, input dan output. Ada pengolahan data. Nah, pengolahan datanya tersebut adalah pengolahan data digital karena komputer kita komputer digital. Bagaimana? Nah, yang harus digarisbawahi adalah komputer adalah merupakan rekayasa digital. Jadi semua yang masuk ke dalam komputer adalah digital. Di lain kesempatan nanti saya akan bicara tentang apa itu digital, bagaimana digital itu ada, bentuk biner, heksadesimal, dan segala macam. Kita lihat konsepnya dulu. Baik, nah sekarang kita lihat konsep dari komputer itu sendiri, ada user, ada orangnya. Nah, kalau Anda lihat di sini kan kita bicara tentang user ya, kita bicara tentang user. Kalau Anda lihat kembali kepada HP Anda atau boleh dikatakan saya bilang handphone Anda gitu, Anda bisa lihat sendiri itu adalah hardware, kemudian ada aplikasi di dalamnya, ada application di dalamnya, ada operating system di dalamnya ya. Jadi semuanya ada ya. Kalau stop share, saya stop share dulu sebentar. Nah, kita lihat ini komputer Anda ini termasuk komputer sekarang ya, sudah luar biasa komputer. Nah, ini adalah hardware. Di dalam handphone Anda ada hardware, tapi begitu saya masuk ke sini ada yang namanya Android. Android ini adalah sistem operation system, operating system. Nah, operating system ini
untuk menjalankan sebuah application. Application-nya apa? Macam-macam ya di sini ya. Di application-nya macam-macam. Misalnya Anda punya WhatsApp, Anda punya Telegram, Anda punya Facebook, Anda punya Instagram, dan punya banyak macam-macam aplikasi, termasuk di dalamnya e-commerce. Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada macam-macam aplikasi di situ. Gitu ya. Ada Anda pengolahan foto, pengolahan gambar, video, dan macam-macam. Nah, di situ Anda tahu bahwa komputer Anda ada seperti itu. Nah, jadi ada hardware, operating system, application, dan Anda yang gunakan. Nah, itu sebuah komputer. Kalau sebuah komputer digunakan seperti itu, ya. Nah, saya coba share lagi lebih detailnya seperti ini. Kita coba lebih detailnya sekarang komputer. Nah, lebih detailnya konsep data komputer adalah seperti ini, ya. Komputer tadi ada konsepnya, ya, ada input, ada proses, ada output. Nah, sekarang di bawah itu ada data konsep. Data konsep itu apa? Data konsep itu apa datanya? Misalkan saya bicara tentang data, gambar sebuah data, informasi sebuah siswa itu data. Mahasiswa di dalam kampus saya itu data. Di dalam sebuah perusahaan yang saya harus analisis, misalkan keuangannya, itu data. Atau saya harus analisis data barangnya, saya itu data. Nah, ada implementation. Implementation ini buat apa? Nah, di situ kita lihat implementation itu adalah bagian yang paling dasar untuk dioperasikan, gitu ya, dioperasikan. Nanti kita bicara ini konsep paling dasar dioperasi apa? Misalkan bagian produksi ada mesinnya, ya, ada operator sistemnya. Seperti saya ini ada headphone-nya. Kemudian ada mic-nya, ada apa? Itu implementation-nya seperti itu. Ya, kemudian di sini ada data, di sini ada kontrol, di sini ada function. Nah, ini bicara tentang model dari sebuah komputer. Ada datanya, ada kontrolnya, ada functionnya. Ya, dalam sebuah pemrograman ini semua masuk, gitu ya. Kita lanjut lagi selanjutnya. Nah, Anda lihat kita bicara tadi ada segitiga di atas. Sekarang di bawahnya ada segitiga lagi. Apa? Segitiga itu organisasi. Organisasi apa? Organisasi bisnis, kampus, eh, negara juga organisasi, ya, organisasi pemerintahan. Nah, ini ada organisasinya. Lihat ke atas. Ke atas itu kita gambarkan sebagai pucuk pimpinan itu biasanya 1 atau 2. Kemudian disebutnya Executive Information System. Di sini adalah eksekutif, para orang petinggi-petinggi. Kalau zaman sekarang disebutnya mungkin CEO gitu ya. Kemudian ada senior manager. Senior manager itu di bawah. Ini yang menentukan sebuah keputusan. Nanti ada decision support system. Nanti saya coba masuk ke bidang ini. Kebetulan ada buku saya yang namanya decision support system. Nanti kita bahas ini di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada middle manager. Middle manager buat apa? Menangani manajemen information system. Nah, manajemen information system itu ada di sini gitu ya. Jadi di dalam model yang seperti ini ada manajemen information system buat apa? Buat mengatur pilah-pilah berbagai divisi di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian ada worker. Worker ini bagian apa? Bagian pekerja-pekerjanya. Ada bagian marketingnya, ya, ada bagian operatornya, ada bagian kalau di industrinya jenis apa? Misalkan baju dan segala macam, ada sewing, ada cutting, ada segala macam. Nah, ini operator workernya. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita main di sini. Nah, sedangkan komputer sendiri secara konsep seperti ini. Ya, jadi bagaimana Anda menyatukan antara manajemen perusahaan dengan komputer yang hanya seperti ini, ya. Kembali lagi komputer Anda hanya rekayasa digital, ya. Jadi tidak bisa Anda bilang komputer Anda ini hanya rekayasa digital kok, ya. Komputer, control unit, register itu storage tadi. Nah, register ada 2 macam. Register storage, ada register logic, ya. Logic register. Kalau Anda mau lihat register Anda gampang, Anda masuk ke window aja. Coba lihat, ada register edit, ada regedit, Anda klik aja regedit Anda pasti tahu itu di mana, apa itu register ya. Register, itu register kontrol ya. Ada registernya, register logic. Buat apa register logic itu? Kadang buat
Itu, oke betul. Kemudian ada main memory. Main memory itu apa? Hard disk Anda, flash disk Anda, main memory ya. Kemudian RAM Anda. RAM macam-macam, ada RAM, ada ROM. Random access memory, ada ROM. Read only memory. Jadi itu komputer Anda gitu. Nanti kita bahas lagi tentang apa itu RAM, itu apa itu ini ya. Kita bahas lebih detail. Ini hanya konsep. Selanjutnya, nah komputer Anda akan seperti ini. Ada user yang pakai ya, ada reporting yang dibutuhkan user, ada feedback yang harus user kasih ke komputer decision support system Anda, misalkan Anda pakai decision support system. Kemudian ada internal data yang harus pakai cakram, ada eksternal data yang saya bilang hard disk gitu ya. Ada yang internal itu hard disk Anda, ada eksternal Anda pakai flash disk, ada ini. Yang kemudian ada yang decision support system. Nah, ada yang banyak yang eksternal sekarang udah pakai clouding ya. Nah, ini juga eksternal gitu ya. Nah, baru ke decision support system. Decision support system data dan decision system model. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ketiga sebuah sistem informasi berbasis decision support system ada di sini. Lanjut, kita coba bahas secara gradual ya, secara general dulu. Baru akan bicara seperti ini ya. Nah, komputer bisa dijadikan apa? Macam-macam ya modelnya. Nah, seperti ini ada storage system, media, printer, review station, televisi, kemudian ada registration billing, scheduling. Nah, nanti kita akan coba bahas. Ini hanya bagian kecilnya saja. Nanti kita bahas satu-satu ya. Misalkan Anda mau bahas apa tentang e-commerce, nanti kita coba masuk ke e-commerce. Ada bahasannya secara e-commerce. Kalau ini kan secara umum ya. Baik, kira-kira saya nggak panjang lebarkan karena ini medianya hanya sebentar. Saya coba dengan eh, berbagai model lagi saja ya, jangan ke situ aja maksud saya gitu. Nanti kita coba dengan konsep sistem informasi yang lebih simpel gitu ya. Ini hanya baru umumnya saja. Baik, segini saja dulu untuk sebuah model konsep komputer yang Anda harus kenal sekarang gitu ya secara umum. Ini video digunakan untuk membantu teman-teman sekalian dalam mengerti sebuah konsep sistem informasi secara umum. Baru nanti kita masuk lagi ke konsep informasi yang lebih detail. Terima kasih, salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar.